Haleluya, puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam program Renungan Tengah Minggu. Nah, kali ini saya ucapkan terima kasih untuk kesetiaan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang selalu rajin mengikuti acara ini. Semoga semua diberkati. Hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan dengan tema Misi Roh Kudus di Dunia yang Berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kenyataannya bahwa kita ini masih hidup di dunia ini. Yaitu di dalam dunia di mana kita hidup ini, kuasa setan begitu rupa menentang Tuhan Yesus Kristus dan gerejanya. Dan berusaha untuk melemahkan iman kita kepada Allah. Oleh sebab itu, di dalam dunia ini, apa yang menjadi kebutuhan terbesar kita sekarang? Yang pertama, kebutuhan terbesar kita adalah kuasa Allah. Dan ini sangat benar. Karena Alkitab berkata di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga dari ayat 1 sampai ayat 13. Di situ menuliskan bahwa dunia kita ini adalah dunia yang berdosa. Tetapi kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang kelima saja. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Ya, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Karam. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang dan berlagak tahu. Dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dan inilah yang terjadi di hari-hari terakhir ini. Apa yang ada di dalam dunia ini? Ternyata dunia ini memang penuh dengan kejahatan dan kekerasan. Dan itu yang kita konsumsi setiap hari. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar. Benar apa yang dituliskan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Ayat 1, 2, dan 3. Mengatakan seperti ini. Semuanya ini Kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu atau menganiaya kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Dan itulah kenyataannya yang terjadi di mana kita hidup di dunia di mana sekarang kita ini hidup. Jadi apalagi yang ada di dalam dunia ini? Kekuatan kita, kekuatan manusia tidak mungkin mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan bagi manusia kita ini sesungguhnya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus pernah mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan manusia yang sesungguhnya. Ketika dalam perjumpaannya dengan perempuan Samaria. Di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Tuhan Yesus berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Inilah kebutuhan utama, kebutuhan yang akan terus memberi kekuatan. Kekuatan kita akan terus dibaharui, mengalir dari hari ke hari. Itu kebutuhan utama dari hidup manusia di akhir zaman ini. Yang kedua, kuasa terbesar yang bisa diterima manusia adalah kuasa Roh Kudus. Ya, itu luar biasa. Kita sebagai orang yang percaya, Allah menyediakan kuasa Roh Kudus untuk mengantisipasi apa yang terjadi di dunia seperti sekarang ini. Dalam Kisah Rasul pasal 2, kita baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ya. Ketika tiba hari Pantekosta atau hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara membaca selanjutnya, bisa dilanjutkan itu. Tetapi ini bukti bahwa Roh Kudus itu akan datang dalam kehidupan kita manusia secara khusus dan secara pribadi, secara kehendaknya Allah itu berbeda-beda kepada setiap orang, di mana Roh itu akan masuk tinggal di dalam kehidupan kita menurut caranya Allah sendiri. Jadi Allah ingin Roh Kudus ini yang menguasai seluruh hidup kita, supaya kita mampu berjalan di dunia yang berdosa ini. Di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-7 dan sampai selanjutnya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Dan masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa, kuasa Roh Kudus ini adalah kebutuhan manusia yang lebih dari cukup, yang begitu dibutuhkan, sangat dibutuhkan di dunia yang jahat ini. Itulah sebabnya Allah melapangkan hatinya, pikirannya kepada kita semuanya, orang-orang yang masih tinggal hidup ini. Dia menyatakan dirinya di dalam Lukas pasal 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya.
Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun sekarang ini berada, milikilah rasa haus, milikilah rasa rindu akan Roh Kudus ini. Karena ini adalah kebutuhan terbesar kita di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.